Hai guys, balik lagi nih di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, salam kenal dulu ya. Hari ini aku bakal bahas satu film yang sempat viral nih. Judulnya Slacks, film tahun 2020. Nyeritain tentang celana jeans aneh yang tiba-tiba bisa hidup. Dan siapapun yang pakai celana jeans itu gak bakal selamat. Ngeri banget kan? Nah, gak usah lama-lama, aku bakal langsung nyeritain ke kalian. Tapi seperti biasa, aku minta tolong kalian dulu dong guys buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Di awal film kita bisa lihat nih ada sebuah perkebunan kapas di India. Ternyata ini tuh ladang eksperimen milik sebuah perusahaan yang memproduksi pakaian. Mereka bakal ngeluarin produk terbaru yang menarik banget nih. Celana jeans yang ukurannya bisa nyesuaiin tubuh siapapun. Jadi bisa dipakai cewek atau cowok, mau kurus, mau gemuk, keren kan? Dan stoknya masih disimpan nih di gudang. Terus di situ juga ada toko tempat mereka ngejual pakaiannya. Kelihatan pegawai-pegawainya pada sibuk karena banyak banget nih pelanggan yang belanja. Nah, ada seorang cewek yang baru datang. Ternyata dia pegawai baru di situ. Namanya Libby. Dia langsung diantar nih buat ketemu sama manajernya. Si Libby dikasih tahu kalau malam ini mereka bakal ngeluarin koleksi-koleksi terbaru. Dia disuruh siap-siap dan disuruh minta bantuan ke pegawai lainnya. Sekilas kelihatan juga guys, celana jeans yang disimpan di gudang bisa gerak sendiri. Sementara si Libby udah balik ke toko dan mau nanya ke pegawai lain kan, tapi semuanya pada sibuk. Udah gitu, pakaian yang dia pakai dibilang jelek nih. Ini kan toko fashion, jadi dia harus pakai pakaian model terkini dong. Akhirnya dia beli baju dulu tuh. Terus balik lagi ke gudang. Ternyata diam-diam ada seorang cewek yang nyuri celana jeans koleksi terbaru itu. Dia juga salah satu pegawai di toko ini guys. Udah dibilangin jangan nyuri, tapi tetap aja cewek itu nggak peduli. Malah langsung dia pakai nih celana jeansnya. Nah, abis itu semua pegawai udah pada ngumpul karena mereka lagi pengarahan untuk peluncuran koleksi terbaru. Cewek yang nyolong celana tadi tiba-tiba aja ngerasa kesakitan. Dia kira perutnya sakit karena lagi datang bulan, makanya dia izin nih ke toilet. Tapi di situ cewek ini bingung karena celana jeans yang dia pakai semakin sesek bahkan gak bisa dibuka. Celananya semakin sempit dan neken tubuhnya sampai mulai ngeluarin darah. Ngerinya tubuh cewek itu sampai jadi hancur guys. Toiletnya langsung penuh darah. Sementara di luar para pegawai masih sibuk pengarahan nih. Mereka dijelasin soal celana jeans koleksi terbaru itu. Dan di toilet, celana yang mengerikan itu ternyata beneran bisa gerak dan lagi ngebersihin darahnya cewek tadi. Setelahnya di toko, si manajer sadar kok pegawai cewek tadi nggak balik-balik. Padahal mereka kan lagi sibuk, harus buru-buru ngeberesin toko. Bahkan katanya bakal ada influencer terkenal yang datang. Jadi acara peluncuran itu ya harus sempurna, gak boleh gagal. Si manajer akhirnya nyuruh salah satu pegawainya, yaitu cewek berambut keriting ini, untuk nyusulin dan nyari ke toilet. Cewek itu udah ngecek, tapi ternyata gak ada siapa-siapa di toilet. Dan dia malah ngeliat celana jeans yang tadi dipakai nih. Begitu ngeliat dan megang celananya, cewek itu langsung jadi kayak kehipnotis guys. Jadi pengen pakai celananya juga. Gak pakai lama, celana jeans itu langsung dia cobain. Tapi lagi-lagi terjadi hal yang mengerikan nih. Celana jeansnya ngatur kaki cewek itu sampai-sampai dia jadi kesulitan gerak. Dan akhirnya malah nabrak kaitan di dinding. Dia juga jadi korban celana jeans mengerikan itu guys. Di CCTV kelihatan nih celana jeansnya bisa jalan sendiri. Bahkan bisa bergerak masuk ke kardus. Tapi ya gak ada yang tahu, soalnya semua pegawai masih pada sibuk beres-beres toko. Si manajer semakin bingung karena ada 2 pegawai yang gak balik-balik. Akhirnya dia nyuruh Libby si pegawai baru buat nyari mereka. Di toilet itu dia gak nemuin siapa-siapa. Sampai dia lihat ada rambut tuh. Dan pas dicek, ternyata ada mayat cewek tadi yang kondisinya udah ngeri banget guys. Tubuh atasnya utuh, tapi bagian bawahnya udah hancur. Libby buru-buru langsung laporin ke manajernya. Dia panik dan mau lapor polisi, tapi nggak dibolehin sama si manajer ini. Soalnya gawat banget, acara peluncuran koleksi terbaru mereka bisa kacau. Si manajer bilang sebaiknya mereka tunggu dulu sampai peluncurannya selesai, baru hal ini dilaporin ke polisi.
Karena masih pegawai baru, terpaksa si Libby setuju-setuju aja. Akhirnya mereka pindahin dulu tubuh yang hancur itu supaya nggak ada yang lihat. Dia nggak dibolehin ngasih tahu siapapun supaya pegawai lain nggak pada panik dan tetap bisa fokus sama kerjaan masing-masing. Kembali lagi ke toko, di situ cowok berkacamata ini lagi ngeberesin stok celana jeans dan dia nemuin celana jeans yang sebenarnya bisa hidup itu. Karena itu koleksi terbaru, dia juga jadi pengen nyobain nih. Diam-diam dia bawa celananya ke gudang. Baru juga dibuka resletingnya, celana itu udah bikin jari cowok ini putus. Gak cuma jarinya guys, tapi kepalanya, tangannya, semua terbelah-belah karena celana jeans itu. Si manajer semakin bingung, karena pegawainya lagi-lagi hilang dan gak bisa dihubungin. Dan pas dicek ke gudang, dia lihat di situ ada sebuah kotak kardus. Di dalamnya ternyata ada tubuh cowok tadi yang udah terpotong-potong. Pokoknya ngeri banget. Kebetulan si Libby juga ngeliat kan, dia semakin panik dan yakin kalau mereka harus segera ngelapor ke polisi. Dia khawatir di tempat itu ada pembunuh. Ya dia nggak tahu kan kalau pelakunya itu ternyata cuma celana jeans. Tapi lagi-lagi si manajer nggak ngebolehin, karena sebenarnya dia tuh pengen naik pangkat. Makanya dia mastiin peluncuran koleksi terbaru ini harus benar-benar sempurna. Karena khawatir sama si Libby yang mau ngelapor, akhirnya dipentung tuh kepalanya sampai si Libby pingsan. Setelahnya si influencer udah tiba di toko itu karena dia mau nyobain produk-produk terbarunya sebelum diluncurin. Si manajer juga udah balik ke toko. Terus wanita baju hijau ini tuh saingannya buat naik pangkat di perusahaan itu. Nah, begitu ngelihat poster celana jeans koleksi terbaru, si influencer langsung tertarik. Jadi si manajer mau ngambilin khusus buat dia di gudang. Nantinya cewek ini bakal nampilin celana itu di video. Nah, baru juga kameranya ngerekam video pembukaan kan. Tiba-tiba terjadi hal yang aneh lagi. Celana jeansnya gerak dan langsung mencekik si influencer di depan semua orang. Gak cuma dia, semua orang yang ada di toko itu juga langsung jadi korban. Sementara si manajer baru balik dan dia kaget banget ngeliat ada celana jeans hidup yang lagi ngejilatin darah di lantai. Setelahnya dia kabur dan ngasih tahu saingannya ini. Dia bilang kalau terjadi kekacauan di toko. Tapi ya dia nggak percaya, si manajer malah dikata-katain. Padahal jelas nih di CCTV, celana jeansnya gerak di lorong. Tapi karena nyebelin, akhirnya dia biarin aja wanita itu keluar. Terus di lorong, wanita itu ngambil celana jeansnya. Dan ya dia langsung jadi korban juga. Terus balik lagi ke toko, di situ ada satu pegawai yang nggak tahu apa-apa dan lagi nyiapin barang-barang sambil ngedengerin lagu India dari handphonenya. Dia nggak sadar kalau dari belakang celana jeans ini udah ngincer dia. Tapi anehnya pas ngedenger lagu India, celana jeans itu nggak nyerang, malah ikutan joget. Dan semuanya itu juga terekam nih guys di kamera si influencer yang udah tewas tadi. Pas celana itu pergi, si celana juga jadi ngerasukin badan manekin ini nih. Di sisi lain, Libby yang baru sadar dari pingsannya balik ke toko dan kebingungan lihat semuanya kacau. Dia juga nemuin kamera si influencer. Pas dicek, baru deh dia tahu kalau semua kekacauan itu tuh ternyata karena celana jeans. Dia langsung ke belakang dan ngasih lihat rekaman itu ke si wanita India. Mereka panik dong dan mau kabur keluar. Tapi masalahnya toko itu masih otomatis kekunci sampai pagi. Terus si manajer yang ngeliat di CCTV ngasih tahu kalau di kantornya aman. Mereka disuruh ke sana. Walau si Libby tahu manajernya jahat, tapi dia nggak punya pilihan lain. Mereka akhirnya ke sana. Di ruangan itu, Libby langsung ngelanjutin nonton rekaman videonya. Dan akhirnya dia jadi tahu kalau si wanita India ini tadi juga ada di toko tapi nggak diserang. Ternyata itu karena cewek ini nyetel lagu India di handphonenya. Mungkin celana jeans itu suka. Karena memang bahan baku celananya dibuat dari India kan guys. Akhirnya Libby dapet ide. Dia sambungin musik India itu ke speaker. Dan bener, si celana jeans yang udah pakai badan manekin ini jadi kepancing. Dia joget-joget dan muncul di lorong. Libby ngajakin celana jeans yang ngomong, tapi nggak direspon. Dia langsung mikir, apa mungkin celana jeans itu ngertinya bahasa India? Akhirnya cewek India ini yang komunikasi sama jeans itu. Berhasil, si hantu celana mulai nulis huruf-huruf di dinding pakai darah, huruf India. Katanya dia itu sebenarnya arwah seorang anak yang namanya Kirat. Dan di situ diceritain nih guys, ternyata untuk menghemat biaya produksi, perusahaan itu pakai anak-anak di India untuk dijadiin pekerja yang ngumpulin kapas. Padahal seharusnya kan orang dewasa yang kerja, tapi perusahaan itu malah pakai anak-anak di bawah umur. Salah satunya tuh seorang anak cewek berusia 13 tahun yang namanya Kirat.
yang ngerasukin celana itu. Sialnya, pas lagi kerja, pakaian yang dia pakai nyangkut di mesin penggiling kapas. Namanya juga anak-anak, ya masih ceroboh kerjanya. Dia yang masih kecil, akhirnya jadi tewas guys karena mesin itu. Gak cuma dia, ternyata banyak anak-anak kecil lainnya yang dijadiin pekerja dan jadi korban juga. Setelah tahu semuanya, si Libby dan cewek India ini ngeberaniin diri buat keluar dan nyamperin si celana jeans. Mereka nawarin gimana kalau kejahatan ini diungkap ke berita, biar semua orang tahu dan perusahaan ini dihentikan supaya arwah di celana jeans itu juga ngedapetin keadilan. Si celana jeans setuju, tapi pas mau direkam, si manajer malah nyemprot kayak gini. Dia gak mau semuanya diberitain, dia gak mau karirnya di perusahaan ini jadi hancur. Celana jeans itu kabur, terus Libby dan cewek India ini masih berusaha ngejar. Tapi lagi-lagi si manajer yang egois ini malah maksa mereka buat nyerahin kamera itu. Bahkan jahatnya dia habisin dong si wanita India biar nggak ada saksi. Dan lagi-lagi di situ dia juga nyerang si Libby guys. Tapi nggak disangka-sangka celana jeans berhantu yang marah banget udah pada ngumpul di situ. Gak cuma satu guys, ada beberapa. Semua celana jeans itu udah kerasukan sama arwah anak-anak India yang mau balas dendam ke perusahaan itu. Kumpulan celana jeans yang buas itu langsung menghabisi si manajer. Ngeri banget dong sampai tinggal tulangnya doang. Dan ternyata si Libby masih bisa sadar guys. Dia langsung menuju ke toko dan ngeliat hari udah pagi. Tapi celana jeans itu juga udah pada ngumpul mau nyerang para pengunjung. Terus ternyata udah banyak nih orang-orang yang ngumpul di luar karena mereka semangat pengen lihat koleksi terbaru. Si Libby berusaha mohon-mohon ke Kirat supaya menghentikan balas dendamnya. Tapi ya celana-celana itu gak peduli. Atau mungkin gak ngerti kali ya bahasa Inggris. Mereka ngertinya kan bahasa India. Dan si Libby juga udah berusaha nahan pintu masuknya. Tapi susah guys, orang udah pada dorong-dorongan karena semangat banget pengen belanja. Bahkan si Libby jadi terjatuh dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Gak lama dia langsung tewas. Semua orang yang masuk ke toko langsung jadi korban celana-celana jeans yang pengen balas dendam itu guys. Toko pakaian yang tadinya populer sekarang justru jadi penuh darah. Ya itu tadi ceritanya, bener-bener beda ya guys. Baru pernah kan ngeliat orang-orang jadi pada tewas karena celana jeans. Nah berikutnya aku pasti bakal ceritain kalian film-film lainnya yang seru-seru lagi. Jadi bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini ya guys. Komen aja di bawah kalau kalian mau request. Dan jangan lupa nonton juga video alur cerita film lainnya yang ada di channel ini. Seru-seru loh. Oke deh, kayaknya cukup segitu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!